Madura Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabto Legowo dari Prodi PJKR B 2024. Saya akan menjelaskan tugas kuliah mata kuliah Aswaja pertemuan ketujuh aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Wapi ini kono kan. Bos. Soal panas-panas duit. Pengertian ya? Telang atusan semua api ini. Ini anyar. Ya, Beban ya ono. aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah secara bahasa Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini dapat digambarkan bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri itazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak perpisahan dari diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Akidah dan ajaran Mu'tazilah: 1. Tauhid, 2. Prinsip adil, 3. Prinsip al-wa'd wa al-wa'id, 4. Prinsip al-manzilah baina al-manzilatun, 5. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Rising banget. Aliran Wahabi. Pengertian dan sejarah kemunculan Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim II di tahun 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Wahabisasi dan kelompoknya di Indonesia. Wahabi juga dikenal dengan istilah Salafi sebab pengakuan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf soleh. Salaf soleh. Madrasah Salafiyah sendiri terdapat di berbagai negara muslim, antara lain di Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syria, negara-negara Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan lainnya. 3 madrasah yang sangat dominan saat ini ialah Salafiyah di Arab Saudi, Salafiyah di Yaman, dan Salafiyah di Yordania, Syria, Syam. Di Indonesia dakwah Salafiyah tidak hanya satu ragam, namun amat berbagai-bagai. Secara garis besar setidaknya ada 2 gerakan, yakni Salafi Yamani dan Salafi Haraki. Doktrin dan ajaran Wahabi meyakini bahwa Allah berbentuk jisim dan bertempat. Konsep tauhid memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus soleh. Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al sifat. Pembagian tauhid ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat tabi'in, dan tabi'in. Satu tauhid menurut Mu'tazilah adalah penafian terhadap sifat ma'am Allah, kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah, kelemahan menafikan sifat, menjadikan sifat Allah sebagai esensiat. Prinsip adil. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah yang diberikan Allah pada mereka. Kelemahan mengatakan bahwa Allah lemah. Prinsip al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman
akan datang kelemahan bertentangan dengan konsep rahmat dan pengampunan Allah. Wah, prinsip al-manzilah baina al-munzilatin. Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat. Kelemahan bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Tauhid Wahabi berbeda dengan tauhid salafus soleh. Tauhid Wahabi memahami makna zahir dari ayat-ayat mustabihat terlebih dulu, seperti kata zat tangan dipahami secara zahir sebagai tangan sebelum diserahkan maknanya kepada Allah. Begitu juga dengan istiwa dipahami sebagai bersemayam sebelum kemudian ditauhidkan kepada Allah. Sedangkan dalam tauhid salafus soleh tidak memahami makna zahir ayat mustabihat terlebih dulu, mereka langsung menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mengartikannya dalam makna bahasa. Terlalu mereka tidak menafsirkan istiwa sebagai bersemayam, melainkan hanya menerima bahwa Allah memiliki sifat tersebut tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Apa yang sesuk iwa apa ya, bingung awak tuh. Pengen sesuk iki lho apa? Mosok mergawe ta. Prenan tulungan ya. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Soal nomor 4, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi. Membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'il al-tabi'in. Dan terima kasih untuk pertemuan ke-7 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes tak dijauh.